Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai saat ini kita masih menjalankan puasa Ramadan, semata-mata menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah, dan semata-mata hanya mengharap ridhonya hingga di akhir zaman nanti. Semoga kita semua digolongkan ke dalam golongan orang-orang muttaqin. Pada kali ini saya akan sampaikan tentang orang-orang yang dilimpahkan kenikmatan atau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, surat pembuka dalam Al-Quran, maka kita akan ingat tentang tiga hal, tiga orang atau tiga golongan yang sampai kapanpun akan tetap ada. Yang pertama yaitu alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang oleh Allah selalu dilimpahkan kepada mereka kenikmatan. Yang kedua al-maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah sangat murka kepada mereka, seperti halnya para Yahudi, orang kafir, munafik, para pelanggar syariat, dan orang-orang fasik. Dan yang ketiga adalah ad-dhalun, orang-orang yang tersesat, prinsip hidupnya melenceng jauh dari yang telah Allah tuntunkan dan Rasul ajarkan. Mereka kadang beribadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang telah Rasulullah tuntunkan. Namun pada sore hari ini, pada kali ini akan saya sampaikan tentang orang-orang yang diberi nikmat, alladzina an'amta alaihim, yaitu ada 4 golongan. Telah Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lahadainahum siratan mustaqima, faman yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-shadiqina was-syuhada'i was-shalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh kami bimbing mereka dengan hidayah kepada jalan yang lurus, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah limpahkan nikmat atas mereka dari para nabi, orang-orang yang benar imannya, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Al-Quran surat An-Nisa ayat 68 sampai 69. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah garansi Allah Subhanahu wa taala jalan hidup yang lurus, yang berupa hidayah Islam, yang pasti menyampaikan kepada surga, hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi 2 standar saja, yaitu orang yang taat kepada Allah dan orang yang taat kepada Rasulullah. Orang-orang ini lantas akan disatukan Allah di dalam surganya, surga yang tertinggi, bersama satu, para nabi. Yang kedua, orang-orang yang benar imannya, seperti halnya para orang muhajirin dan ansar. Yang ketiga para syuhada, dan yang keempat adalah orang-orang yang soleh, dan mereka inilah orang yang lalu disebut sebagai hasuna ulaika rafiqa, atau mereka itu adalah kawan-kawan terbaik dalam kehidupan di dunia. Maka Rasulullah pun sangat merindukan orang-orang yang seperti ini,
sampai-sampai beliau menutup usianya dengan kalimat harapan. Yang ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, maka ketika saat akan wafatnya itu turun kepada beliau, sedang kepala beliau berada di atas pangkuanku. Beliau tidak sadarkan diri sesaat, kemudian beliau sadar hingga pandangan matanya naik ke langit-langit. Lalu beliau berucap, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, pertemukan aku dengan kawan-kawan yang tertinggi itu. Dan itulah kalimat yang terakhir diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku seiman, seagama, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sekelompok kawan-kawan yang mereka sangat dikhususkan dengan kedudukan yang tinggi di surga yang paling tinggi, dan mereka itulah yang disebutkan di ayat surat An-Nisa yang terdahulu, An-Nisa ayat 69 tadi. Insya Allah kawan-kawan yang seperti ini masih bisa kita temui, masih bisa kita temukan di sela-sela dunia yang sudah semakin gila ini. Dunia yang sangat sibuk, hiruk-pikuk dengan urusan dunia, segala perniknya. Orang-orang ini selalu hadir berjamaah saat sholat subuh. Mereka selalu membaca Al-Quran setiap hari. Mereka tidak pernah lupa menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama. Mereka adalah para pebisnis yang tidak pernah meninggalkan sholat duha. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah siam sunnah Senin, Kamis, dan juga Ayyamul Bid. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari muamalah ribawi untuk alasan apapun. Mereka adalah umat mukminin yang siap berkorban untuk memenuhi panggilan dakwah dan jihad. Mereka adalah orang-orang yang berhati lembut terhadap sesama saudaranya, para mukminin. Mereka adalah orang yang wajahnya bersinar karena air wudhu dan sholatnya. Dan di atas semuanya, mereka adalah orang-orang yang taat dan patuh pada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Ibadah mereka sungguh-sungguh, namun ikhtiar duniawi mereka juga mereka lakukan secara disiplin dan profesional. Para pemirsa yang budiman, mengenai teman-teman yang baik ini, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis lain yang artinya, besok pada hari kiamat ada orang-orang yang dicemburui oleh para nabi, padahal mereka bukan nabi, tapi bukan pula para syuhada. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah mereka itu ya Rasulullah, agar aku bisa mencintainya juga? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai dan menyayangi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ada ikatan saudara, juga tidak ada pertalian darah. Wajah mereka bersinar, cemerlang. Mereka tidak punya rasa takut di saat orang lain takut, dan mereka tidak punya rasa sedih di saat orang lain sedih. Betapa dahsyatnya orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci di 10 hari terakhir. Mari kita jadikan sebagai introspeksi diri. Mari kita cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang nanti di akhirat akan mendapatkan
kecemburuan daripada Rasulullah yang akan dicintai oleh banyak orang karena ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kita tidak akan menginginkan jika hidup di dunia ini hanya sia-sia, menghasilkan kelelahan dan kesia-siaan, seperti yang sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ghasiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tasqa min 'ainin 'aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Di hari itu wajah-wajah mereka tertunduk hina, para pekerja keras yang hanya mendapatkan lelah. Mereka masuk ke neraka yang menyala-nyala, diminumi dari air yang mendidih. Mereka tidak punya makanan selain pohon-pohon berduri yang tidak membuat gemuk dan tidak pula menghilangkan lapar. Al-Quran Surat Al-Ghasiyah ayat 2-7. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana cara kita mencari teman yang baik di dunia yang modern ini? Ada beberapa hal. Media sosial, media elektronik, dunia pergaulan sudah sedemikian maju. Bila kita mengikuti media sosial, kita bisa mengikuti grup WhatsApp atau yang lain, mungkin grup safari subuh, atau satu hari satu juz, dan beberapa hal positif lainnya. Atau kita bahkan mungkin punya grup WA yang khusus merupakan dermawan, yang setiap saat hanya ingin bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, terinspirasi oleh banyak orang yang dengan harta yang melimpah dihabiskannya untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan baru-baru ini kita dengar seorang mu'alaf yang ada di Jogja mendermakan seluruh hartanya, beberapa mobil dan rumah dijual, diinfakkan di jalan Allah. Semoga Allah merahmati kita semua di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan hikmah dari puasa Ramadan ini, dan di akhir zaman nanti semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Demikian, ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.